Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Dan semoga Anda juga hari ini bisa mengikuti Riko jalan-jalan ke salah satu pelaku UMKM yang ada di Slawi, Kabupaten Tegal. Karena dari informasi yang didapatkan, beliau ini berhasil merubah mindset dari yang harus bekerja di luar rumah, cukup di rumah saja, ternyata cuannya juga alhamdulillah mengalir terus. Dengan salah satu usahanya itu membuat rajutan. Nah, sambil ngomong anak, sambil ngurusin rumah, dapat cuan. Mbak Isti, salah satu pelaku UMKM yang ada di Slawi ini yang akan kita ketemui dengan merek dagangnya adalah Orego. Tetap di UMKM Sentral Arta, pokoknya Ramandek Sinajan Muteng Masyarakat. Terima kasih untuk PT BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan makan-makan. Kita langsung masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Oke Lur, kita sudah sampai di tempatnya Mbak Isti ya. Iya. Mbak Isti siapa Mbak nama lengkapnya? Isti Komaridah. Mbak Isti Komaridah. Ini produksi rajut yang terkenal dengan brandnya adalah Orego. Orego. Bener ya? Okay. Orego O-nya double ya? O-nya double. Yang di belakang ya? Double O. Orego O-nya 2. Dan ternyata untuk mencari produk ini pun tidak sulit karena juga ada di marketplace namanya Motherword. Nah, itu Motherword. Jadi sangat gampang sekali. Produk-produk dari salah satu teman kita, teman pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tegal. Ini ikutnya sudah desa Penusupan. Kagok. Oh, Kagok ya? Iya. Oh, desanya Kagok. Kagok, lokasi dekat Penusupan, tapi administrasi Kagok. Desa Kagok, berarti desa Kelurahan. Kagok. Oh, Kelurahan Kagok, kecamatannya? Slawi. Slawi. Iya. Oke, berarti masih di sekitar kota ya, Mbak? Aslinya. Iya, kalau dari pusat kota yang sekitar 5 menit ya. 5 menit kurang lebih dari pusat kota Slawi, Kabupaten Tegal. Dan Riko memang tertarik dengan salah satu sekarang menjadi ibu rumah tangga saja kayaknya Mbak ya, di rumah ya. Alhamdulillah. Betul ya, di rumah ya, punya usaha, tapi ibu rumah tangga yang punya usaha di rumah dan usahanya adalah ini. Apa sebutannya ini apa Mbak usaha? Rajutan ya. Rajutannya. Rajutan. Tapi dibikin apa aja Mbak rajutannya Mbak Isti? Kalau rajutan banyak mau bikin apa Mas Riko? Kaos. Oh, kaos bisa? Baju ya, oh, baju. Okay. Ya, baju topi bisa. Baju, topi, kemudian tas. Ini tas ya? Iya, sepatu, dompet. Oh, ini sepatu? Iya, taplak meja, sarung bantal, spray, selimut, bisa sih sebenarnya. Bisa semua ya, bisa. Insya Allah ya, dompet kecil, dompet HP gitu ya. Ini usaha mulai tahun berapa Mbak? Usaha itu sebenarnya, ini cerita ya. Boleh, sejarah. Iya sejarah. Saya kan dulu kerja nih ngajar ya, ngajar. Oh, terus pendidik, tenaga pendidik. Tadinya ngajar di SMA, terus setelah punya anak itu kan, punya anak 1, kan galau tuh. Iya kan ibu-ibu kalau udah punya anak. Mau ninggal anak, iya. Mau ninggal anak gimana? Mau berpenghasilan nanti anak sendirian, tapi mau di rumah aja juga kesepian kan, seperti itu ya. Apalagi anak bayi nggak bisa diajak ngobrol. Ya udah deh, terus mulai iseng-iseng rajut gitu kan, buat sendiri sih tadinya, nggak ada arah bisnis atau nggak, sekedar hobi gitu. Berawal dari hobi ya? Berawal dari hobi. Okay. Setelah berawal dari hobi, tertarik kan, misalkan saya pakai apa, Mbak pengen bikinin gitu. Oh ya udah, harganya masih ya udahlah berapa harga benangnya gitu. Nanti terserah mau harga berapa, saya benangnya segini kayak gitu. Jadi belum ada manajemen lah ya, saya masih sekedar hobi gitu. Terus lama-lama kalau anak TK tuh, waktu itu anak TK saya nungguin kan. Saya sebenarnya kan nggak terlalu suka ngobrol ya, gitu. Jadi sambil ngerajut, terus nanti ada mama-mama yang lain gitu kan, pengen diajarin. Nah dari situ juga, oh ternyata mama-mama itu pada tertarik gitu kan, ngerajut, terus pada ini apa karena produknya banyak sih ya, variatif. Bisa ya, variatif ya. Terus dari situ akhirnya berkembang orang tahu gitu kan produk saya, jadi mulai berkembang. Ya. Mbak Isti, kalau ini Mbak Isti saat ini lagi pegang apa aja nih Mbak? Ini kalau alat rajut ya, ini namanya hakpen. Hakpen, jarum rajut, hakpen gitu ya. Hakpen, oke. Ini namanya hakpen. Di pasaran banyak sih, harganya murah kalau ini. Kalau yang biasa itu murah ya paling 3.000. 3.000. Barangkali ada yang pengen. Harganya murah 3.000. Kemudian ini adalah benang. Oh benang, sebutannya benang apa? Benang rajut. Benang rajut. Oke. Sekarang benang rajut jenisnya banyak ya Mas Eko, nggak kayak dulu kan nenek moyang kita kan
cuman wol ya. Oh iya, dulu terkenalnya wol. Cuman wol. Sekarang banyak, Pak? Sekarang banyak, ada ini untuk tas, sepatu, ada Beda-beda? Beda-beda. Untuk wearable, sal itu pakai katun, ada katun bambu, katun susu, banyak jenisnya. Oh, sekarang ada banyak. akrilik. Mbak, kalau tadi sekitar tahun berapa Mbak mulai hobi dulu deh? Tahun berapa itu? Hobi berarti 2009 lah mulai ya. serius? Mulai serius berarti 2014 produksi maksudnya buat sendiri. Mulai masuk produksi 2016 lah. 2016 mulai dipasarkan, benar-benar untuk kayak jualan ya. Oke. Kenapa sih Mbak dari hobi kemudian produksi buat sendiri, lalu akhirnya kok serius menekuni sebagai usaha? Alasannya apa Mbak? Karena menjanjikan kayaknya. Wah, ini dia. Karena menjanjikan. Karena menjanjikan. Insya Allah menjanjikan. Gitu. Ada rezeki di situ iya, ya. Betul. Ada nilai mata uang di situ. Terus apa ya? Kita perempuan tuh harus punya keterampilan, Mas Riko. Iya. Jadi selain keahlian ya, kalau sekolah formal kan keahlian gitu. Kayak saya mungkin dari pengalaman perjalanan hidup gitu ya, ada kegalauan pastilah, bukan cuma saya yakin ibu-ibu ada persimpangan gitu ya ketika punya anak pengen berkarir tapi pengen di rumah gitu, pengen berpenghasilan tapi pengen di rumah, pengen berkarya tapi pengen di rumah gitu karena di rumah ada yang ditinggal, ada yang diurusin, harus diurusin gitu. Akhirnya keterampilan ini menjadi sesuatu hal yang penting. Makanya saya banyak kayak melakukan pelatihan rajut yang gratis, yang gratis, jalan. Pelatihan? Iya. Wih. Iya. Padahal. Tapi kalau gratis ini ya, saya misalkan lagi di mana, misal buka rajut, di alun-alun Slawi, misal. Iya, alun-alun Slawi. Nanti saya posting lewat WA atau Facebook kayak gitu kan. Nanti, Mbak nanti ada gitu. Nanti orang pada datang kayak gitu. Biasanya nomor WA yang digunakan berapa Mbak? Nomor WA-nya? Yang buat promo gitu, mau pelatihan di sini. Itu boleh, nomornya berapa? 085 085 640 589 214. Biasanya posting di situ ya. Kalau dari hasil rajutan sendiri Mbak, yang gampang tapi juga laris apa Mbak? Gampang bikinnya, tapi di pasaran juga laris gitu. Banyak sih, apa misal? Banyak orang beli gitu. Ini turban ya. Oh, turban ini untuk kerudungnya? Turban baby. Oh, turban baby. Oh, dipasang di rambut ya? Iya. Kenapa kalau ini? Oh, boleh dibuka Mbak? Boleh, buka aja. Kalau biasanya kita lihat bayi pakai turban itu kan kedodoran ya. Maaf nih kadang loh kalau belinya, kecuali kita beli di tempat yang agak branded untuk baby shop kayak gitu mungkin agak pas. Tapi kalau yang biasa umum itu biasanya kedodoran. Kalau pakai rajut ini kan kita bisa ukur lingkar kepalanya gitu. Ini untuk cewek. Berarti kalau cowok biasanya peci ya? Topi bisa. Topi nutup telinga atau topi model pilot atau topi yang ada kelancir-kelancirnya yang itu. seperti ini. Kalau ini harga berapa Mbak? Kalau ini murah sih 25 ya. 25.000. Ini juga bahannya halus ya. Apa dipakai anak juga nyaman ini karena bahannya nyaman, ini halus. Katun ya. Katun. Untuk wearable katun. Untuk ini ya tempat tisu. Iya, tempat tisu. Ini harga sampai berapa Mbak kalau tempat tisu? Ini murah juga, 25 juga. Oh, masih sekitar 25. Tapi ini bahannya beda ya? Bahannya beda. Ini poli ya, mengkilap. Oh ya, karena mengkilap ya. Enggak ada plastik ya kalau poli ya. Iya. Warna dan ukuran bisa disesuaikan. Jadi misalkan punya kotak tisunya agak panjang atau kotak, itu bisa disesuaikan. Balik lagi berarti itu nanti kalau ada perubahan bentuk, ukuran, harga akan menyesuaikan. Iya. Ini tas. Wah, ini ibu-ibu sosialita ini. Kalau kondangan, arisan ya. Dan bisa nggak disamain yang lain kan ya? Akhirnya kalau pesen ya, mau bisa dibikin ini, warna ini, polanya tambahin ini. Custom lah ya. Jadi custom ya. Kalau ini sendiri berapa ini? Kalau ini 200. Oh 200 ya. 200. Tapi balik lagi bisa custom ya Mbak? Bisa sesuai ukuran, misalnya sesuai budget juga bisa. Oh gitu. Iya, nanti tinggal kita sesuaikan benangnya gitu. Ukurannya. Terus saya ada uang 175 Mbak, tolong. Yang bisa mirip-mirip kayak gini gitu bisa ya? Bisa.
Kalau yang sudah bermerek itu kan nggak ada tas segini 200 ya. Iya. Kalau kita tahu merek terkenal gitu ya, boleh saya nyebut merek. Boleh, misalkan Doa gitu kan ya, Doa rajutan Doa. Kalau yang pecinta rajut pasti tahu. Paham ya. Mungkin kalau ukuran tas ya 500.000 lah gitu. Di atas 500 ya. Kalau yang kecil-kecil dompet baru mungkin 300. Itu yang branded ya. Di sini 200 sudah dapat gitu ya, dengan bisa. Kualitasnya yang hampir serupa ya Mbak ya. Oke, kemudian ini sepatu ya Mbak. Ini sepatu juga hanya alasnya saja yang bukan ini ya. Jadi sepatu ini bisa misalkan punya sepatu kesayangan, tapi udah bodol nih. Kalau kulit kan kadang atasnya itu ya rusak. Nanti bisa kita cover. Bisa di cover. Oh, di cover aja. Iya, di cover bisa. Atau alasnya dari kita ya, alas solnya namanya ya, sol itu dari kita juga bisa. Bisa. Tapi kalau sepatu ini harga sampai berapa? Kalau ini 150. 150 ya. Oke. Tapi keunggulan rajutan itu sampai kita bosen gitu nunggu rusak tuh kayaknya. Susah. Iya, awet soalnya awet banget. Awet ya. Iya, insya Allah awet banget. Awet ya. Oke, kalau tas ini tas kecil? Kalau tas ini murah. Tas ini 60-an. 60.000 ya, tapi cantik ya warnanya, cantik sekali. Wah, ini juga ini. Ini home decor. Ini buat mungkin yang suka foto-foto ya, foto produk gitu ya. Yang tambahan ini home decor. Ini kayak gini bikin kayak gini berapa Mbak? Ada paketannya atau ada? Mulai berapa Mbak untuk home decor? Kalau per pieces ini murah kalau per pieces. Ini hitungannya per pieces ya? Bisa. Kalau mau paket satu set bisa, per pieces pun bisa. Per pieces bisa. Masih fleksibel lah gitu. Fleksibel. Oke. Sebutannya rajut apa sih Mbak ini? Rajut. Kalau rajut aja gitu. Iya, rajut. Kalau di Indonesia mungkin familiar rajut ya. Kalau manca crochet. Crochet. Ada knitting, ada crochet. Kalau pakai hakpen itu crochet, tapi kalau pakai jarum knitting yang 2 pernah lihat? Yang jalan yang 2 jalan kayak ibu-ibu dulu pakai bol itu ya? Iya betul, bikin shawl, bikin sweater itu kan itu knitting kalau. Knitting? Itu tekniknya beda? Beda teknik. Beda teknik. Kalau ini saya pakai knitting ini. Oh ini juga lagi hits katanya ini. Lagi hits. Apa ini Mbak? Ini bukan pakaian perempuan ya? Tapi sering dipakai perempuan. Iya bisa juga kali ya. Ya karena biasanya belanja pakai gini perempuan, kalau bawa-bawa jarang ya. Ini adalah tote bag ya. Market bag lah ya. Oh market bag ya. Lebih awet, terus ini lentur nih. Jadi kalau isinya sedikit juga kita nggak berdodoran kan. Isinya banyak pun ini muat. Akan mulur ya. Akan mulur, fleksibel. Akan mulur pada waktunya. Kalau isinya banyak mulur masih bisa fleksibel. Ini harga berapa Mbak? Ini murah kok, 50 aja. 50. Market bag ya, market bag karena ini tas untuk belanja. Warna pun bisa menyesuaikan. Bisa, warna bisa. Ukuran juga bisa. Ukuran kombinasi dan lain-lain bisa. Boleh, mau dikasih apa sininya boleh. Ini 50 untuk ukuran ini ya. Yang ini ya, oke. 50 untuk ukuran ini. Jadi kalau sekali lagi di Mbak Isti itu bisa custom. Nah, kalau custom berarti nanti harganya pasti akan menyesuaikan. Iya. Dan ini lumayan fashionable kan kalau kita pakai kresek gini kan. Nah, yang lama tuh kalau ada motif pakai benang. Ini ada motifnya ya. Ini motifnya apa Mbak ini? Ini motifnya cat ya. Oh, kucing. Oh iya, kucing hitam. Kucing. Nanti motifnya bisa bunga atau bisa tulisan. Ini kalau yang kayak gini. Sekali lagi custom ya Mbak. Custom. Tapi kalau yang ini Mbak ini berapa hari sampai berapa hari? Kalau ini 2 hari selesai lah ya. 2 hari. Karena ininya sedikit. Kalau ini tadi sehari cukup? Sehari bisa. Oh sehari kalau ini bisa, kalau ini bisa 2 hari karena ada tambahan. Iya, padahal itu lebih besar ya Mas. Iya. Tapi ini kayaknya lebih jelimet memang ya. Iya, lebih padat. Karena harus ganti benang juga gitu. Iya, ganti benang terus ininya lebih padat ya. Kalau beda dengan ini. Ini bahasa Jawanya terawang ya. Longgar bolong-bolong kan. Longgar-longgarnya. Kalau ini rapat pecipet gitu. Kalau ini harga sampai berapa Mbak? Kalau itu ada gambarnya 200. Oh hampir sama dengan ini ya? Iya, karena ini lebih apa ya, kecil tapi ini modelnya kayak dokter bag gitu lah. Dokter bag ini. Jadi ini gini. Ya untuk bawa barang-barang. Gini lah ya, lebih apa ya, elegan lah ya. Iya betul. Kalau untuk yang tertarik nih Mbak, misal tertarik dengan produk-produk dari Mbak Isti ya, dari Orego atau Motherwood ya, dalam Motherwood itu berarti kemana Mbak ini menghubungi?
Bisa, Ke nomor HP? Bisa lewat WA gitu Nomornya? ya. Nomornya 085 640 589 214. 214 ya. Oke, berarti itu bisa tanya dulu segala macam komunikasi. Selain itu mungkin ada marketplace, ada media sosial? Ada di Facebook juga ada. Facebook namanya? Motherword. Motherword juga. Oke. Motherword, Instagram? Instagram ada motherword.store. .store. Kalau untuk marketplace? Ada Shopee, Shopee ada Motherword. Terus ada apa ya? Pokoknya kalau yang Motherword itu biasanya Punyanya Mbak Isti ya? Tokopedia ada Motherword. Tokopedia juga ada? Iya, terus apa ya? Grab ya? Grab Grab. Market ya? Oh, Grab Market ada? Iya, Grab Market itu juga ada Motherword juga. Motherword. Jadi tapi kalau di Motherword ini ada usaha lain dari Mbak Isti dan suami ya? ada. Yaitu opak ya. Iya. Jadi ternyata ada opak, cuman hari ini kebetulan tidak produksi. Iya, habis produksi. Habis produksi semua barang udah ke toko semua Iya, ya. alhamdulillah. Jadi akhirnya kita belum bisa mencicipi opaknya. Jadi masih ada utang seni sekali lagi, nyicipin opak. Boleh. Mbak Isti, ini kalau orang mau datang ke rumah Mbak Isti boleh nggak sih? Boleh. Oh boleh. Alamatnya di mana berarti? Alamatnya berarti di Kriat ya Arum 1 Kagok, Blok Arum 13. Oke. Jadi itu Lur, kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tegal, di Slawi, tepatnya di Kelurahan Kagok dengan Mbak Isti. Dan alhamdulillah dari kegalauannya dulu dan niatnya untuk tetap bersama dengan Ananda, ternyata ini menghasilkan cuan juga ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Dari rumah tetap dekat dengan anak, ngurusi rumah, tapi cuan tetap ngalir. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Mbak Isti sudah diberi kesempatan Mas Reko untuk bisa datang ke sini untuk melihat usaha dan paling tidak ini hasil kreativitas dari Mbak Isti. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Oke Lur, selesai sudah hari ini jalan-jalan kita ke Kagok ya, Slawi, Kabupaten Tegal. Kita ketemu dengan Mbak Isti, salah satu pelaku UMKM yang usahanya ini dari rumah tapi ternyata cuannya sampai ke seluruh Indonesia. Karena bisa dipesan dimanapun, karena sudah menggunakan sekali lagi marketplace juga ada, media sosial juga ada, dan sangat mudah untuk dihubungi dengan produknya rajut merek Origo. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton, terima kasih untuk PT PPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan makan-makan, juga melihat teman-teman pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Kita akan ketemu di konten berikutnya, UMKM tumbuh dan sehat bersama PPR Sentral Arta, solusi usaha Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.